Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Pagi ini begitu saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Ada dua video yang kita dengar sendiri di mana ada Mbak Koni yang mengatakan diundang ketemu Bapak Rosan. Yang kedua, video tersebut mengatakan Bung Rosan dalam jumpa persnya yang mengatakan belum pernah mengenal Ibu Koni sebelumnya. Kemudian Ibu Koni lah yang mengajukan dirinya untuk bertemu. Dalam pertemuan, Bung Rosan kemudian mengatakan bahwa Ibu Koni berminat atau mau bergabung dengan 02, namun tidak berkenan dengan Gibran karena dianggap Ibu Koni pencalonan Gibran cacat hukum. Intinya di sini ada dua klaim. Yang pertama, Ibu Koni mengatakan diundang bertemu Bapak Rosan, dan dari sisi Bapak Rosan, Ibu Koni lah yang mengajak pertemuan. Pak Rosan membuka diri dan menyambut bagi siapapun yang mau bergabung dengan 02. Jadi mana yang benar? Ibu Koni yang berkata dia diundang Pak Rosan, atau yang benar adalah bantahan Pak Rosan yang mengatakan bahwa Ibu Koni lah yang mengajak pertemuan tersebut dan Pak Rosan tidak kenal Ibu Koni sebelumnya? Kita lanjut menyaksikan video berikut ini. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Waspada, fitnah keji semakin kencang menjelang 14 Februari. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya, gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, udah hitungan itu tidak pantas. Ya udahlah, itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu.
Dalam video Ibu Koni mengatakan bahwa Pak Rosan mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun, terus nanti diganti Gibran. Kemudian dibantah oleh Pak Rosan bahwa yang mengatakan seperti itu justru Ibu Koni, dan dalam pertemuan tersebut ada 2 saksi lainnya yang bisa untuk dikonfirmasi. Sekarang kita jadi bertanya-tanya, siapa yang berkata benar? Pak Rosan kah yang mengatakan bahwa Prabowo hanya 2 tahun lalu diganti Gibran, atau Ibu Koni yang berkata dan menggiring pernyataannya sehingga Pak Rosan mengiyakan benar Prabowo 2 tahun lalu diganti Gibran? Sementara bagi Bu Koni, ngapain nunggu 2 tahun? Secepatnya Gibran berkuasa setelah menang Pilpres. Sahabat, kita jangan terfokus pada siapa yang berkata benar. Ini adalah perang opini, perang politik. Dalam politik bukan siapa yang benar, tetapi siapa yang menang. Menang by all means. Maksudnya apapun caranya, pokoknya menang. Itu politik aslinya. Urusan dengan Pak Rosan, Bosman ini kenal beliau 30 tahun. Demikian juga Mbak Koni. Jadi wajar kalau WA Bosman bolak-balik orang bertanya. Maka ada baiknya kita fokus di topiknya, bukan di orangnya. Polemik yang terjadi dalam video yang baru beredar antara Ibu Koni dan Pak Rosan adalah perang propaganda antara kubu 02 dan kubu 03. Kita melihatnya adalah apakah polemik ini bisa jadi bahan penggembosan kubu 02 oleh 03, atau sebaliknya, apakah akan merugikan 03 malah menaikkan suara 02. Dalam teori Profesor James Buchanan yang dengan metode ilmiahnya melalui The Theory of Political Decision Making, siapa yang bisa mengkonversikan informasi ke publik dengan mudah dicerna, mereka akan mendapatkan public choice. Menggunakan teori James Buchanan tersebut, kalau 02 pintar, segera hentikan polemik ini. Sampai di sini, tak perlu dipanjang-panjang lagi. Kalau itu dilakukan, 02 diuntungkan. Di sisi 03, kalau malah menggunakan ini untuk menggulung dan terus membuli 02 dengan bahan ini, maka suara 03 akan tergerus. Kita perjelas, suara 03 tergerus dengan syarat 03 terus menyerang, tetapi 02 diam. Kalau 02 meladeni 03 dan jadi berkepanjangan, maka 01 akan mengambil manfaat suara dari 03 dan 02. Jadi, ayo 01, panas-panasi, pinjam tangan 03 dan bikin 02 panas. 01, Anda pasti diuntungkan. Peace.